Ibu, apakah sudah terlihat untuk PowerPoint-nya? Lihat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Bu Rahma. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga di webinar ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau berbicara tentang 9001, terutama versi 2015 ini, nggak baru-baru banget sih, sudah diterbitkan dari tahun sebelumnya. Namun ada beberapa organisasi juga yang ternyata masih bingung untuk pengaplikasian dari klausul yang terbarunya. Ya. Perkenalkan, saya Leli Darmayanti, biasa dipanggil Leli. Saya di AR Academy seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Rahmat tadi ya, Bapak Ibu. Dan mohon izin saya akan mengisi untuk webinar kali ini. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini itu terkait dengan AR Academy. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Rahma, jadi akan saya skip. Sedikit terkait dengan webinar kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh diketikkan di kolom chat ya, agar tidak kelupaan. Kemudian webinar kita ini akan dilaksanakan sampai pukul 15.00 nanti. Oke. Ini sudah perkenalan dari materinya ya, Bapak Ibu. Namun mohon maaf, karena sebenarnya materi dari 9001 ini cukup banyak ya, nggak cukup disampaikan dalam waktu 1-2 jam saja, jadi mungkin nanti akan ada beberapa yang cepat atau klausul-klausul yang justru akan disinggung hanya sedikit saja. Gitu. Jadi kita akan berfokusnya itu ke pembaruannya saja, dan ditambah lagi dengan informasi terkait dengan isu adanya ISO versi terbaru yang mendatang ya, yaitu versi di 2026. Jadi kalau kita berbicara tentang ISO 9001, itu banyak yang belum bisa membedakan ya, mana yang standar untuk mutu, mana yang standar untuk keamanan pangan, kemudian mana standar yang digunakan untuk lingkungan. Nah, kalau 9001 ini dia spesifik membahas terkait dengan produk atau barang atau jasa. Jadi lebih ke kualitasnya. Jadi kalau kita berbicara tentang keamanan pangan, maka dia itu larinya ke ISO 22000 atau sistem-sistem yang lainnya ya. Jadi ada beberapa jenis, ada beberapa ISO, masing-masing itu memiliki perannya yang berbeda-beda. Kemudian di sini tertera ya bahwa bukan standar produk, tetapi standar yang terkait dengan tata cara pengolahan dan manajemen atau aturan-aturan yang termuat di suatu organisasi. Kemudian ISO ini juga dapat diimplementasikan oleh berbagai jenis organisasi, baik itu manufacturing, kemudian jasa ya, ataupun bahkan ada lembaga-lembaga pemerintahan yang menerapkan sistem ISO 9001. Berikut ini terkait dengan tujuannya ya, Bapak Ibu. Mungkin sudah banyak yang hafal sekali gitu ya. Tujuan dari pemanfaatan atau tujuan dari pengaplikasian ISO 9001 di organisasinya masing-masing. Namun, kalau kita membahas secara umum, tujuannya itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, yang paling utama atau ujung tombaknya itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi yang paling diperhatikan itu adalah pelanggan ya, Bapak Ibu, di mana kita melakukan semua proses dengan tujuan apakah pelanggan kita itu akan puas atau tidak. Kemudian untuk dari segi manfaatnya sendiri, yang pertama itu lebih efisien ya, dan meningkatkan produktivitas. Ini itu dikarenakan kalau kita menerapkan suatu sistem, misalkan ISO 9001 ya, di situ kan sudah tersistematis ya bahwa kita itu bekerja harus berdasarkan tahapan-tahapan yang
sudah dibakukan atau prosedur-prosedur yang ada. Jadi nggak ada lagi nih cerita saya bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi lebih dispesifikkan lagi dan lebih diefisienkan lagi untuk pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya identifikasi isu dan manajemen resiko. Nah, ini nanti akan kita bahas juga di apa namanya di klausul ya, di klausulnya ISO. Kemudian meningkatkan kualitas produk, jelas ya, karena tadi tujuannya itu. Kemudian masalah market nih Bapak Ibu, ini yang paling penting ya. Bisa dibilang ini adalah satu hal yang benar-benar dilihat oleh perusahaan, karena di mana-mana kan kita mendirikan sebuah perusahaan pasti menginginkan sebuah keuntungan ya, menginginkan perusahaan kita itu bisa berkembang dengan baik. Nah, untuk yang manfaat keempat ini, yaitu memperluas market, sekarang itu banyak sekali organisasi-organisasi yang mempersyaratkan bahwa partner mereka harus tersertifikasi juga. Salah satunya tersertifikasi sistem ISO 9001. Jadi terutama untuk organisasi-organisasi besar ya Bapak Ibu, mereka itu biasanya mempersyaratkan bahwa partner mereka atau calon partner mereka salah satu tahapan yang harus dilalui yaitu dengan memberikan sertifikat ISO 9001-nya. Tapi itu tidak untuk semua organisasi ya, Bapak Ibu. Tapi ada banyak sekali organisasi yang menerapkan hal tersebut. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan sejarah dari perubahan ISO 9001 ke beberapa versi ya, Bapak Ibu. Jadi pada tahun dimulainya itu pada tahun 1986. Nah, di sini itu mulai muncul nih draft-draft dari ISO tersebut. Kemudian secara singkatnya di tahun 1987 itu mulai diadopsi menjadi standar internasional. Nah, setelah diadopsi sebagai standar internasional di tahun 94-nya itu dia mengalami ISO ini mengalami revisi ya atau perubahan yang mana lebih menekankan terhadap dokumentasinya dan persyaratan-persyaratan yang ada di dalamnya. Kemudian di tahun di tahun 2000 ya, dari 94 kemudian sampai ke tahun 2000 itu mengalami revisi lagi, di mana dia itu lebih fokus ke sistem manajemen seperti kepuasan pelanggan, kemudian juga ada pendekatan yang berbasis resiko dan lain sebagainya. Ini secara singkatnya saja ya Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2008 juga mengalami berbagai perubahan ya, meskipun perubahannya itu tidak signifikan dari tahun 2000-nya, yaitu penyempurnaan. Jadi sudah ada beberapa revisi nih tadi di tahun 2000 disempurnakan lagi di tahun 2008-nya. Jadi ada beberapa perubahan istilah-istilah, kemudian ada beberapa perubahan persyaratan juga di tahun 2008. Sedangkan di tahun 2015-nya ISO ini mengalami perubahan yang cukup besar, di mana dia itu naik level, jadi high level structure. Level ini maksudnya bisa, jadi sistem ISO 9001-nya itu bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lainnya. Misalkan di perusahaan tempat kita bekerja itu menerapkan sistem ISO yang lain. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan ISO 9001. Jadi kita tidak perlu takut lagi untuk memiliki dua sistem gitu. Karena berpikir kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu sistem, dokumen-dokumen yang kita punya itu akan berlipat ganda, banyak sekali gitu kan ya. Nah, karena sudah bisa diintegrasikan, jadi dokumen-dokumennya itu tidak perlu dibuat dari awal, meskipun nggak semuanya ya. Tidak perlu dibuat dari awal untuk semua dokumennya, tapi ada beberapa dokumen yang bahkan mungkin bisa diintegrasikan atau direvisi untuk pemenuhan 9001 ini. Oke, jadi di 2015 ini
apa namanya, ada amandemen ya, Bapak Ibu. Amandemen pertama, amandemen pertama yaitu terkait dengan perubahan iklim di tahun 2024 kemarin. Jadi masih belum lama-lama banget, tapi nggak baru-baru banget juga ya. Kalau tidak salah di Februari ya. Jadi di Februari itu dikeluarkan amandemen yang artinya organisasi-organisasi yang menerapkan sistem ISO 9001 ini juga harus upgrade nih ke versi yang terbaru tadi, yaitu terkait dengan amandemennya. Nah, untuk amandemennya sendiri sebenarnya tidak banyak ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita buka standar ISO-nya, di situ tidak spesifik ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu membuka website dari ISO, di situ akan terlihat dan bisa didapatkan dengan gratis ya surat edarannya terkait dengan amandemen tersebut. Nah, amandemen ini tidak hanya berlaku untuk 9001 saja, tapi berlaku untuk semua ISO. Itu sedikit untuk yang ISO 9001 2015 ya. Kemudian untuk yang 2026. Nah, sebenarnya 2026 ini masih isu saja ya, Bapak Ibu. Belum ada belum ada publikasi resmi. Masih 2026 soalnya kan ya. Nah, hanya saja pada saat mungkin Bapak Ibu buka website, di situ juga akan ada informasi ya bahwa versi 2026 ini sekarang sedang tahap drafting. Jadi yang saat ini masih kita pakai adalah yang versi 2015. Ya, sebelum saya lanjut, mohon maaf Bu Rahma kalau misalkan saya kecepatan atau slide-nya itu ternyata nggak muncul, tolong diinfokan ya. Maaf, gimana Bu? Gimana Pak? Halo? Ya. Kalau misalkan kecepatan atau suaranya itu putus-putus, tolong nanti disampaikan. Terutama slide-nya ya Bu. Saya biasanya kalau online itu macet, slide-nya itu sering macet. Bagus kok Bu, slide-nya juga bagus. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, selanjutnya itu terkait dengan prinsipnya ya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih, cuman akan saya singgung sedikit terkait dengan prinsip ISO 9001. Yang pertama, seperti yang kita bahas di tujuan dan manfaat tadi ya, bahwa fokusnya itu adalah pelanggan atau kepuasan dari pelanggan kita. Nah, jadi untuk fokus yang pertama, untuk prinsip yang pertama, di sini itu kita diminta untuk melakukan pemenuhan persyaratan atau permintaan dari pelanggan. Gunanya itu agar pelanggan kita itu mendapatkan kepuasan. Jadi kita harus tahu nih, apakah pelanggan kita atau customer kita itu punya persyaratan tertentu atau peraturan tertentu terkait dengan produk atau jasa yang akan kita berikan kepada mereka. Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan kepemimpinan ya. Ini itu lebih ke manajemen. Jadi manajemen itu harus memiliki komitmen. Manajemennya itu harus memiliki komitmen untuk penerapan sistem. Jadi sistemnya itu harus dipastikan benar-benar diterapkan di semua lini, di semua bagian, tidak hanya di bagian departemen-departemen tertentu saja, tapi harus di semua departemen, baik dari atas ya untuk manajemennya sampai ke karyawan-karyawan yang paling bawah. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu yang nomor 3, keterlibatan semua departemen. Nah, di sini
prinsip ini itu menegaskan bahwa semua bagian itu harus terlibat dalam penerapan sistem. Oleh karena itu, penting untuk semua karyawan itu mengetahui tujuan dari organisasi kita atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi kita itu apa. Kemudian yang keempat itu terkait dengan pendekatan pelanggan. Yang keempat itu terkait dengan pendekatan proses. Jadi untuk yang prinsip ini kita itu harus benar-benar memastikan bahwa semua departemen atau semua bagian itu bekerja secara bersinergi. Jadi nggak boleh nih ada departemen yang apa ya, istilahnya itu kayak ya udahlah bodo amat, bukan tugas saya gitu ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kita justru harus bersinergi gimana caranya agar kita itu bisa mencapai tujuan dari perusahaan kita. Misalkan contoh paling sederhana, di bagian HR kita itu punya planning atau jadwal pelatihan. Nah, harus dipastikan bahwa semua karyawan atau departemen itu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tugas mereka atau sesuai dengan departemen mereka. Kemudian untuk yang kelima ya, peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Kita itu harus melakukan perbaikan atau biasanya itu inovasi ya untuk meningkatkan kinerja sistem. Kemudian yang keenam itu pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau berbasis resiko. Nah ini yang paling sering rentan terjadi ya Bapak Ibu, yang prinsip keenam. Biasanya ada beberapa orang yang saat mengambil keputusan itu berdasarkan feelingnya. Nah kalau di ISO 9001 dan sistem-sistem yang lainnya sih ya sebenarnya kita itu tidak dianjurkan untuk berdasarkan feeling, karena kalau misalkan kita mengambil keputusan berdasarkan feeling itu nanti akan cenderung ada ada keberpihakan atau ada kekeliruan. Jadi diusahakan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, kita harus baca dulu nih, cari tahu dulu nih data-datanya seperti apa gitu. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan relationship. Kalau ini itu kita diminta untuk membangun hubungan yang baik ya, baik itu ke customer, baik itu ke karyawan, ke supplier, atau pihak-pihak terkait lainnya. Intinya adalah kita membangun hubungan yang baik. Istilahnya kalau zaman sekarang jangan baper-baper ya, dikit-dikit baper. Nah, salah satu untuk pemenuhan yang nomor 7 ini tadi adalah kita harus tahu dulu keinginan dari pihak terkait tersebut itu apa, apakah ada kebutuhan khusus atau apakah ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus kita penuhi. Ini terkait dengan ininya ya, klausul-klausul di ISO 9001 2015. Nah, kalau di versi sebelumnya kan klausulnya itu belum 10 klausul ya. Kalau di versi-versi terbaru itu sudah 10 klausul. Kemudian di sini itu ada ruang lingkup ya, ada standar acuan, istilah dan definisi. Ini tidak akan saya bahas lebih jauh sih. Intinya adalah terutama di istilah dan definisi, kalau misalkan kita bingung pada saat baca standar ISO, ada istilah-istilah yang tidak kita mengerti, kita bisa balik ke klausul 3. Di situ sudah disertakan istilahnya apa, kemudian dijabarkan definisi yang dimaksud oleh istilah tersebut itu apa. Sudah berpindah Bu Rahmah? Di saya sudah mulai muter. Masih di 1, 2, 3 ruang lingkup standar acuan. Sudah berpindah berarti ya. Ya, sudah pindah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kan terkait dengan klausul 1 sampai klausul 3-nya ya. Biasanya kalau kita akan melakukan audit,
Yang akan benar-benar diperhatikan itu dari klausul 4-nya sampai ke klausul 10-nya. Biasanya pemenuhan dokumen itu ada dari klausul 4 sampai ke klausul 10. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah menerapkan ya ISO 9001 tentunya sudah tidak asing lagi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan per klausulnya. Di apa namanya di masing-masing klausul itu biasanya ada berbeda-beda ya dokumen yang dipersyaratkan, namun ada beberapa klausul yang justru dia itu terkait antara klausul yang satu dengan klausul yang lainnya. Oke, kita masuk ke klausul 4. Klausul 4 itu membahas terkait dengan konteks organisasi. Jadi yang 4.1 ya, ada klausul 4 ini terbagi jadi beberapa subklausul. Nah, yang pertama itu 4.1 terkait dengan konteks organisasi. Kita diminta untuk melakukan identifikasi isu, tidak hanya isu internal saja, tapi kita diminta untuk melakukan identifikasi isu eksternal juga. Nah, ketika Bapak Ibu buka standar ya, standar 9001, di situ sudah dijelaskan, sudah dipaparkan isu-isu apa saja yang perlu untuk kita pertimbangkan di organisasi kita. Nah, contohnya di situ ada isu terkait sosial ya, Bapak Ibu, kemudian ada budaya, kemudian isu ekonomi, dan beberapa isu lainnya. Nanti bisa dilihat kembali di standar ISO ya. Nah, di sini ada yang warna merah ya, Bapak Ibu, sama seperti sebelumnya. Kalau warna merah itu berarti menandakan adanya perubahan. Kalau misalkan tidak berwarna merah atau warnanya itu hitam saja, itu masih sama dengan yang sebelumnya. Kalau di sini itu yang apa namanya, yang warna merah terkait dengan perubahan iklim ya. Ini adalah salah satu yang harus dipertimbangkan. Nah, seperti yang saya singgung di sebelumnya ya, Bapak Ibu, perubahan iklim ini adalah merupakan salah satu amandemen yang dikeluarkan oleh ISO ya. Nah, berlakunya itu tidak hanya untuk 9001, tapi untuk ISO-ISO yang lainnya. Ada beberapa hal ya Bapak Ibu yang apa namanya yang melatar belakangi terkait dengan perubahan iklim. Kenapa kita itu harus mempertimbangkan isu perubahan iklim di organisasi kita? Yang pertama itu karena adanya London Declaration. Jadi mungkin ada yang sudah pernah baca ya, atau mungkin udah pada hafal semua mungkin ya terkait dengan London Declaration. Ini itu bisa didapatkan di website ISO Bapak Ibu. Intinya bacaan-bacaan ya terkait dengan ISO itu sebenarnya sudah disediakan di website tersebut. Sedikit menambahkan untuk yang slide ini. Jadi apa namanya yang Bapak Ibu lihat di layar, di situ kan ada kertas ya. Ini adalah screenshotan sebenarnya, screenshotan dari amandemen ya ISO terkait dengan perubahan iklim. Nah, ini itu bisa kita dapatkan secara gratis. Lagi-lagi ya, karena sebenarnya pada saat konsultasi itu ada rata-rata sih ya, rata-rata nanyain kalau misalkan terkait dengan standar atau informasi-informasi yang berkaitan dengan sistemnya, salah satunya ISO, itu bisa didapatkan di mana gitu ya. Nah, sekali lagi bisa kita dapatkan di website ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk yang pengen selalu update, bisa untuk sering-sering buka website dari sistemnya. Apakah berpindah, Bu Rahma?
slide-nya di London Declaration. Udah ganti ya? Nah, udah. Saya kayaknya macetnya ke banyakan jadi untuk oke, baiklah. Sepertinya saya belum diizinkan untuk berpindah. Ya, coba saya stop share screen dulu. Ya, Bapak Ibu, kita berbicara tentang perubahan iklim. Tadi kan kita membahas tentang latar belakangnya ya. Eh, adanya London Declaration, di mana di dalam deklarasi ini ISO berkomitmen untuk mengintegrasikan terkait dengan perubahan iklim ini atau isu perubahan iklim ini ke dalam sistem-sistem terbarunya. Jadi pada saat ISO nantinya akan membuat sebuah sistem baru, misalkan ada sistem lain ya selain 9001 dan lain sebagainya, akan dimasukkan terkait dengan perubahan iklim ke dalam sistem tersebut. Begitu juga dengan sistem-sistem yang sudah ada, seperti 9001 ini contohnya. Nah, ini akan dimasukkan revisiannya, jadi amandemennya. Kalau yang sekarang itu amandemen terkait dengan perubahan iklim. Itu juga yang melatar belakangi kenapa kita itu harus mempertimbangkan terkait dengan isu perubahan iklim di dalam ke dalam isu internal ataupun eksternal kita. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua itu karena IAF bersama dengan ISO sudah mengeluarkan edaran resmi di website mereka terkait dengan surat atau amandemen dari ISO ini ya untuk perubahan iklim seperti yang sudah dibagikan di layar. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat kembali ya untuk surat edarannya. Bismillah, semoga bisa berpindah. Oke, jadi terkait dengan amandemen tadi ya, amandemen 1 yang diterbitkan yang diedarkan di Februari ya 2024 oleh IAF bersama ISO. Jadi kita harus melakukan pendekatan berbasis resiko dan konteks organisasi, mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan sistem termasuk isu perubahan iklim. Di sini itu kita dituntut untuk melakukan pendekatan berbasis resiko. Kita harus menganalisis nih isu-isu yang berkaitan dengan yang sudah disebutkan tadi sebelumnya ya, ada isu sosial dan isu lain sebagainya, dengan menambahkan terkait dengan perubahan iklim. Kalau yang sebelumnya kan belum ada ya Bapak Ibu, belum ada perubahan iklim. Nah di isu di yang terbaru
amandemen yang terbaru, kita diharuskan untuk memasukkan isu ini ke dalam dokumen kita. Nah, kemudian di sini itu ada goals-nya ya, Bapak Ibu. ISO itu menginginkan net zero goals. Jadi ada goals-goals yang harus dipenuhi oleh sistem ini. Salah satunya tadi dengan cara kita mempertimbangkan isu global, isu perubahan iklim itu. Kemudian selain menganalisa isu apa saja yang relevan dengan isu perubahan iklim apa saja yang berkaitan atau relevan dengan organisasi kita, kita juga diharuskan untuk memiliki program perlambatan perubahan iklim di organisasi kita. Jadi biasanya kita kan melakukan analisa ya, kita itu lebih cenderung fokus ke apa sih dampak perubahan iklim terhadap organisasi kita. Misalkan ketika terjadinya pergantian musim, atau ketika lagi musim hujan nih, apalagi musim hujannya itu ternyata berkepanjangan. Nah, kemudian di situ ada banjir, maka ada isu banjir gitu ya. Kemudian nanti bisa mengakibatkan delay pengiriman, delay produksi, ataupun perlambatan kita menerima bahan baku, misalkan seperti itu. Nah, kebanyakan organisasi hanya fokus di situ saja. Jadi ada dampak dari perubahan iklim itu terhadap organisasinya saja. Tapi sedikit yang sudah ngeh bahwa ISO ini juga meminta kita untuk mempertimbangkan atau menganalisa kira-kira apakah ada aktivitas kita atau apakah ada proses-proses yang kita lakukan itu yang dia berhubungan dengan perubahan iklim atau dapat memperlambat perubahan iklim. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam dokumen kita atau kita harus memiliki programnya. Kemudian terkait dengan perubahan iklim ini kan masih di klausul 4.1 ya, Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada keterkaitannya dengan klausul 6.1 resiko peluang. Ketika di sini kita sudah menganalisa, oh ada nih ada nih isu perubahan iklim di organisasi saya, maka nanti di klausul 6.1-nya juga harus dipertimbangkan. Kira-kira resiko peluang dari kegiatan tersebut itu apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya secara internal ya, tidak hanya kita mempertimbangkan isu perubahan iklim ini sebagai isu eksternal saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan secara internalnya. Apakah kita justru menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mempercepat atau memperlambat perubahan iklim ini. Ya, ini terkait dengan program ya. Di sini kan tadi kita diminta untuk membuat program ya. Bagaimana kontribusi kita untuk mencapai tadi targetnya net zero. Nah, salah satu atau contohnya yang bisa kita ambil ya, dan ini contoh secara umum. Program yang bisa kita terapkan itu ada contohnya efisiensi penggunaan air. Karena kalau kita menggunakan air secara berlebih, itu akan berpengaruh ya terhadap ketersediaan air, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini itu ada beberapa contoh, tapi tidak baku ya Bapak Ibu. Jadi bisa dianalisa lagi sekiranya program-program apa yang mungkin relevan di perusahaan Bapak Ibu. Namun kalau misalkan nih yang ada di slide ini ternyata ada yang relevan, mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk diterapkan. Nah, untuk untuk 4.1 ini karena sebenarnya masih pengenalan ke amandemen 1. Jadi belum semua auditor itu mewajibkan kalau pada saat mereka audit kita itu harus sudah mempertimbangkan apa nih
aktivitas kita atau program yang kita miliki untuk memperhambat climate change ini. Tapi biasanya karena ini masih pengenalan, auditor itu masih mentolerir setidaknya organisasi tersebut tahu kalau ada amandemen terkait perubahan iklim. Kemudian mereka itu sudah tahu yang dimaksud dengan isu-isu perubahan iklim itu seperti apa. Oke ya. Tapi ada juga auditor-auditor yang mereka itu benar-benar nanya gitu, dampaknya ke organisasi kalian itu apa? Kemudian dampak dari kegiatan organisasi kita itu ke iklim itu seperti apa? Ada yang sedetail itu juga Bapak Ibu. Oke. Kalau tadi terkait dengan 4.1 ya, isu internal dan eksternal, yang sekarang itu terkait dengan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, atau biasanya itu dikenal dengan stakeholder. Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Di sini itu kita diminta untuk melakukan identifikasi. Nah, sebentar, coba saya balik ke surat edaran. Oke. Kalau dilihat di surat edaran ini ada 4.1 dan 4.2 ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti dibaca lebih lebih terperinci lagi. Jadi ada beberapa orang yang menganggap bahwa untuk perubahan iklim ini hanya perlu direvisi atau dimasukkan ke ke dokumen 4.1-nya saja atau isu internal dan isu eksternalnya saja. Nah, kalau kita melihat dari surat edarannya, itu juga dipersyaratkan di 4.2 di bagian stakeholder ya, di mana kita itu harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dan harapan termasuk perubahan iklim. Kalau misalkan nih partner kita atau pihak berkepentingan kita itu terpengaruh terhadap perubahan iklim, nah itu harus dimasukkan ke dalam dokumen kita atau harus dipertimbangkan. Cuman kalau perbedaan dari 4.1 dengan 4.2 ini, kalau di 4.1 tadi kan sudah dijelaskan ya, apa saja yang perlu kita pertimbangkan selain dari perubahan iklim ya. Contohnya seperti budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalau di 4.2 ini kita diminta untuk mengkaji lagi kira-kira pihak yang berkepentingannya itu siapa, kemudian kebutuhan mereka terhadap kita itu apa, kemudian apakah ada persyaratan-persyaratan khusus dari mereka yang harus kita penuhi atau tidak. Dan ditambahkan dengan pertimbangan terkait dengan perubahan iklim. Nah, Ibu, Bu, boleh tanya nggak? Ya, gimana Pak? Contoh dari pengaruh dampak dari perubahan iklim itu apa ya, Bu? Contohnya. Oke, pengaruh dari dampak perubahan iklim. Misalkan nih Pak, ini dampaknya ya, berarti dari dari iklim ke kita Pak ya, ke organisasi kita ya. Ya, ya Bu. Jadi misalkan nih Pak, contoh paling sederhananya, kalau misalkan lagi ada kemarau ya, tadi kan banjir. Kalau misalkan sekarang ada kemaraunya itu berkepanjangan. Nah, di situ kan biasanya air-air pada menyusut gitu ya. Kemudian panen kita itu mengalami kegagalan panen. Nah, itu bisa menjadi salah satu atau contoh dampak atau isu dari perubahan iklim terhadap organisasi kita. Tapi kalau misalkan dari organisasi kita nih, organisasi kita ke ke iklim, perubahan iklim. Misalkan kita itu pada proses menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu kan bisa bisa menyumbangkan emisi kalau nggak salah Pak ya. Nah, di situ bisa menyebabkan lingkungan kita menjadi tercemar,
dan kerusakan-kerusakan lainnya. Contoh yang perlu kita pertimbangkan kurang lebih seperti itu. Atau yang paling sederhana, apa namanya, di organisasi saat ini kan kebanyakan nulis nulis pencatatan ya, misalkan pencatatan produksi, hasil analisa produk dan lain sebagainya itu kan ditulis manual ya di kertas. Nah, pada saat kita nulis di kertas ada banyak sekali kertas yang terbuang dengan percuma ya, tanpa pengolahan, kemudian tanpa manajemen penulisan laporan yang lebih efektif daripada pembuangan kertas tersebut. Itu juga merupakan salah satu bentuk isu yang perlu kita pertimbangkan terkait perubahan iklim. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Oke, kita lanjut ya Pak. Tadi ya masalah persyaratan atau kebutuhannya. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan nih kita berhubungan dengan lingkungan, berarti kan di situ ada pihak berkepentingan berupa dinas lingkungan gitu ya. Misalkan isunya terkait pembuangan limbah. Nah, pihak yang berkepentingannya siapa? Pihak yang berkepentingannya dinas lingkungan tadi, karena mereka yang bertugas untuk manajemen lingkungan atau limbah-limbah, terutama limbah cair. Nah, pertanyaannya, apakah ada peraturan baik itu perundang-undangan ataupun yang lainnya ya yang berkaitan dengan pembuangan limbah cair tersebut? Nah, itu bisa dijadikan salah satu pertimbangan atau dimasukkan ke dalam dokumen kita. Kemudian kalau misalkan nih pada saat kita meninjau, nggak ada persyaratan dari pemerintah, nggak ada dikhususkan misalkan kayak perundang-undangan yang membahas tentang anggaplah limbah. Nah, kita lihat lagi kepada kesepakatan kita dengan misalkan customer. Misalkan kita ngambil pihak berkepentingannya itu adalah customer. Kita lihat di kesepakatan kita atau di surat kontrak kerjasama kita dengan customer, apakah di situ kita menyertakan persyaratan-persyaratan khusus terkait limbah atau terkait produk dan sebagainya. Intinya pertimbangkan terkait dengan hukum ya, kemudian pertimbangkan juga kesepakatan atau kontrak tertulis kita dengan pihak yang berkepentingan tersebut. Yang selanjutnya masih sama ya Bapak Ibu dengan klausul sebelumnya 4.3, kemudian ada 4.4 ya. Jadi yang kalau di klausul 4 itu perubahannya hanya ada di amandemen 1, yaitu di klausul 4.1 dan 4.2, isu internal dan stakeholder. Ini tadi ya contohnya. Di sini saya sengaja memasukkan klausul 6.1-nya juga sebagai contoh. Nah, kalau misalkan kita ngambil isunya terkait dengan gas rumah kaca, nah stakeholdernya itu siapa? Apakah hanya pelanggan saja atau ada lembaga-lembaga lain yang terkait? Itu bisa dimasukkan ke dalam 4.2-nya. Kemudian karena kita tadi sudah menganalisa isu di 4.1, kita beralih ke 6.1 karena mereka berkaitan ya Bapak Ibu. 4.1 kemudian 6.1. 4.2 juga biasanya berkaitan dengan 6.1. Di sini ada tanda plus ya. Kalau plus itu biasanya saya mengartikan sebagai peluang, kemudian yang minus itu adalah resikonya. Pada saat kita melakukan analisa resiko peluang, itu biasanya kita hanya menemukan peluangnya saja, tidak ada resikonya, atau bahkan kita bisa menemukan keduanya. Nah, yang paling mungkin bisa menjadi perhatian Bapak Ibu, di bagian ini ya, resiko ya, terutama bukan berarti peluang tidak dimasukkan action plan ya Bapak Ibu, cuman untuk
bagian resiko itu disarankan untuk tetap ada action plan-nya. Contohnya di sini kalau yang ini ya, kalau yang apa namanya ada action plan-nya itu yang di maaf ini terbalik ya, saya bikinnya 132. Ada yang di nomor 3 atau di nomor tengah ya, terkait dengan limbah. Tadi kita nyinggung soal limbah cair ya. Di situ ada apakah ada persyaratan dari dinas lingkungannya, undang-undangnya itu apa, atau peraturannya itu peraturan nomor berapa. Kemudian resikonya kira-kira dari pembuangan limbah cair itu apa? Apakah pencemaran lingkungan atau apakah mungkin ada limbah-limbah cair yang justru menguntungkan? Tapi saya rasa nggak ada ya. Kemudian action plan-nya ketika ada pencemaran lingkungan itu apa? Kemudian untuk peluangnya di sini itu deadlock ya, deadlock sistem pembuangan limbah. Jadi kalau salah satu bentuk dari peluang itu bisa dengan adanya sistem yang baru atau dengan adanya mesin yang baru, itu bisa dijadikan sebagai peluang. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan klausul 5 ya, kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan dan komitmen. Ini ditujukan kepada top manajemen ya, khususnya top manajemen, di mana top manajemen ini diminta untuk mereka harus memiliki komitmen dalam menerapkan sistem. Jadi tadi misalkan contoh paling sederhana, ada kebijakan nih, jadi berkaitan sama 5.2-nya juga ya. Ada kebijakan nih, top manajemennya sudah membuat kebijakan. Nah, kebijakan tersebut jangan hanya sekedar dibuat saja, tapi harus benar-benar diketahui oleh semua orang ya, semua karyawan yang ada di organisasi tersebut. Dengan cara apa? Bisa dengan cara ditempelkan atau bisa dengan cara disosialisasikan. Intinya adalah top manajemen ini harus memikirkan gimana nih caranya agar karyawan-karyawan saya tuh tahu kebijakan dari perusahaan tempat mereka bekerja itu apa. Kemudian kalau terkait dengan kebijakan, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Jadi kebijakannya itu biasanya rata-rata mereka itu mendeskripsikan bahwa mereka itu komitmen terhadap peningkatan kualitas, komitmen terhadap menjaga kestabilan kualitas, kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan, kurang lebih deklarasinya seperti itu. Kemudian 5.3. 5.3 ini berkaitan dengan tanggung jawab serta wewenang ya. Singkatnya, kalau di perusahaan atau organisasi kita mengenal dengan sebutan job desk. Nah, job desk tersebut tidak boleh hanya sekedar dari mulut ke mulut. Jadi kita sampaikan pada saat perekrutan, nanti ketika kamu masuk, pekerjaannya A, B, C, D ya. Nah, tidak boleh seperti itu ya, Bapak Ibu. Tapi kita harus benar-benar menyepakati, jadi diberitahukan secara tertulis, kemudian disepakati oleh pemegang job desk tersebut atau tugas dan wewenang tersebut. Enam juga tidak dimarahin ya. 6.1 yang tadi ya, masalah resiko peluang. Jadi dibuatkan daftar resiko peluangnya. Salah satunya tadi masalah perubahan iklim ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Di sini sudah dimasukkan ya 4.1, kemudian dipertimbangkan juga persyaratan yang ada di 4.2. Nah, tadi kan ada contoh ya, ada contoh tabel isu, kemudian stakeholder dan resiko peluang ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dokumennya sendiri itu biasanya dipisah-pisah ya, karena ada banyak sekali resiko, ada banyak sekali stakeholder beserta keperluannya, kemudian isu juga begitu. Yang 6.2
6.2 ini terkait dengan sasaran mutu dan pencapaiannya, atau biasanya kita kenal dengan KPI atau target kerja dari masing-masing departemennya. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah KPI tersebut tidak boleh hanya sekedar ditulis saja gitu. Jadi ada beberapa organisasi yang memang karena belum terlalu sistemnya belum terlalu jalan. Jadi nanti pada saat pada saat akan audit baru nih kita ngisi KPI-nya dengan ya udah nilainya itu ditaruh aja gitu. Tapi nanti pada saat audit diminta buktinya bukti pencapaian targetnya itu apa, kita nggak punya gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan KPI-nya itu apa, atau sasaran mutunya itu apa, kemudian targetnya itu berapa, mereka mencapai target tersebut dengan cara yang seperti apa, atau penilaian kita itu dengan cara yang seperti apa. Di sini biasanya rentan jadi temuan juga ya. 6.3. 6.3 itu perubahan yang terencana. Jadi intinya kalau di sini itu kita tidak boleh melakukan kegiatan ketika kita itu merasa ini harus diimprove nih, yang tadinya mungkin pada saat masuk ke ruangan kita hanya perlu kita perlu memakai sepatu, tapi menurut saya nggak ada resiko tinggi, ya udahlah nggak usah pakai sepatu, misalkan seperti itu. Tapi hanya berdasarkan menurut saya atau feeling saya. Nah, perlu dipertegas lagi ya Bapak Ibu bahwa semua perubahan-perubahan yang ingin kita lakukan itu benar-benar harus terencana. Jadi harus mematuhi step-stepnya. Misalkan kita berbicara ada prosedur dulu, kemudian ada review prosedur dulu. Nah, setelah itu disosialisasikan prosedurnya bahwa tadinya kita harus memakai APD lengkap, sepatu, kemudian helm ya misalnya. Karena ini itu bukan ruangan yang resikonya tinggi, SOP-nya itu diubah, kemudian sudah disetujui, kemudian disosialisasikan, baru kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya tadi. Jadi intinya adalah semuanya harus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Kemudian kalau misalkan contohnya itu pekerja nih, kita berbicara tentang pekerjanya itu sudah kita rekrut. Kalau dari HR-nya itu misalkan sudah nggak ada lagi, udah resign HR-nya. Nah, kita main rekrut aja, kemudian langsung dipekerjakan. Sementara tahapan yang sebenarnya adalah dia harus melalui proses interview, setelah interview dia harus di training dulu, setelah di training dia dievaluasi dulu, apakah sudah kompeten atau belum, baru dimasukkan ke ruangan bekerja. Itu ya contohnya. Kemudian yang webinar, sorry, yang nomor 7 ya, Bapak Ibu, yang kelas 7 itu terkait dengan pendukung. Nah, pendukung di sini itu ada manusia atau karyawan-karyawannya atau orang-orang yang bekerja, orang-orang terkait dengan organisasi tersebut. Kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada lingkungan kerja. Nah, ini disebut sebagai sumber daya. Dari segi manusianya, kita harus memastikan bahwa orang yang bekerja tersebut atau karyawan tersebut benar-benar karyawan yang sudah terlatih. Atau kalau kita hubungkan dengan 7.2, kompetensinya itu sudah memadai. Kemudian dari infrastrukturnya itu kita harus memastikan, misalkan peralatan-peralatan yang kita pakai itu layak dan terawat atau tidak. Kalau misalkan ada yang rusak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memperbaiki atau apakah kita harus mengganti? Intinya adalah kita memastikan bahwa peralatan tersebut masih layak. Kemudian masalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini lebih ke kita diminta untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di tempat kita tersebut
tidak ada seperti misalkan contohnya diskriminasi atau senioritas gitu ya. Intinya mereka harus benar-benar terjamin secara secara fisik ataupun psikologisnya. Kemudian yang 7.2 itu kompetensi karyawan ya. Jadi kita harus memastikan karyawan itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan dengan departemennya. Kemudian selain itu juga kita harus membuat program pelatihan. Jadi biasanya tugas HR ya, harus ada program pelatihan. Nah, program pelatihan ini juga harus dipertimbangkan apakah sesuai atau tidak dengan si karyawan tersebut atau dengan departemen yang terkait tadi. Kemudian yang selanjutnya itu 7.3. 7.3 ini mengenai kesadaran ya. Nah, perlu kita ingat juga bahwa kalau kita berbicara tentang kesadaran itu tidak hanya mengenai karyawan baru saja, tapi karyawan lama juga. Jadi kalau karyawan baru mungkin kita ada training induction mungkin ya, tapi dikembalikan lagi ke organisasi. Kalau karyawan lama itu kita harus memastikan bahwa ada program refresh training untuk mereka. Kemudian terkait dengan kebijakan, mereka harus benar-benar tahu kebijakan di perusahaan kita tadi itu apa. Contohnya tadi yang di klausul sebelumnya ya, bahwa kita harus memastikan kualitas produk kita ini stabil, kemudian kita itu mengutamakan kebutuhan pelanggan, contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan sasaran mutunya, kemudian job desk-nya, jangan sampai ya Bapak Ibu karyawan kita itu bekerjanya itu tidak berdasarkan job desk atau dia itu pada saat ditanya ternyata nggak ngerti job desk-nya itu apa. Kemudian yang 7.4. 7.4 ini masalah komunikasi. Jadi kita diminta untuk membuat matriks komunikasi atau prosedur ya komunikasi baik itu secara internal ataupun secara internal. Nah, di situ kita harus mengetahui kira-kira misalkan dengan departemen A apa kira-kira topik pembicaraannya, medianya itu media komunikasinya itu. Kemudian 7.5 itu informasi terdokumentasi ya, manajemen dokumen kontrol. Jadi tata cara pengolahan dokumen baik dari pembuatannya atau registrasinya sampai ke pemusnahannya itu harus termanage dengan baik. Yang ke-8 itu 40 aduh. Yang ke-8 itu masalah operasional ya, intinya mungkin saya akan sedikit mempercepat ya Bapak Ibu karena ternyata sudah 14.40. Ya, jadi di klausul 8 operasional 8.1 itu intinya kita melakukan pengontrolan kepada setiap proses yang ada. Kemudian kalau misalkan ada outsourcing, kita diminta untuk memiliki tahapan atau prosedur atau tata cara bagaimana kita memilih dan mengevaluasi dari jasa atau pihak ketiga tersebut. Kemudian 8.2 itu terkait dengan prosedur komunikasi. Kalau misalkan nih sebagai informasi penetapan persyaratan, kalau misalkan nih di di organisasi atau kita dengan customer itu ada persyaratan-persyaratan tertentu, baik itu terkait dengan produk ataupun jasa, kita harus memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan informasi tersebut. Kemudian terkait juga dengan misalkan complaint ya, kita harus punya tata caranya. Kemudian 8.3 itu khusus untuk R&D. Kalau misalkan di perusahaan kita itu ada R&D-nya ya, 8.3 ini berlaku. Jadi mulai dari desainnya sampai ke distribusi pada pihak operasional atau produksi itu harus terdokumentasi. 8.4 itu marketing ya, harus ada
marketing. Purchasing, harus ada seleksi dan evaluasi supplier. Jadi Bapak Ibu ketika memiliki supplier, apalagi supplier baru, itu harus ada seleksinya, supplier lama itu harus ada evaluasinya. 8.5 itu masalah pengontrolan properti pihak berkepentingan. Kalau misalkan ternyata ada barang-barang yang dititipkan atau barang-barang dari pihak lain ya di tempat kita, itu harus dikontrol. Kemudian kalau misalkan ada kita mengirim produk nih, kita mau ngirim produk ternyata barang yang diterima itu reject, kita memastikan dulu apakah sebelumnya kita memiliki kesepakatan bahwa barang reject itu akan kita ganti atau kita berikan garansi dan lain sebagainya. 8.6 itu masalah perilisan produk ya Bapak Ibu, QC, di mana semua data perilisan itu harus ada. Kemudian 8.7 itu output yang tidak sesuai. Jadi ketika ada ketidaksesuaian, kita diminta untuk melakukan identifikasi apa yang menyebabkan ketidaksesuaian itu, kemudian ditangani. Yang 9 itu evaluasi kinerja, pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Biasanya ini itu terkait dengan evaluasi kepuasan pelanggan. Biasanya kita ngirimin kayak survei kepuasan pelanggan atau kita berdiskusi dengan pelanggan apa nih yang menjadi apa yang menjadi plusnya kita atau apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian 9.2 itu audit mutu internal. Nah, di audit internal ini biasanya minimal 1 kali per tahun ya Bapak Ibu, kemudian dilaksanakan oleh tim yang sudah terlatih beserta ada penunjukannya ya. Kemudian 9.3 itu masalah manajemen review. Nah, di manajemen review ini ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Kalau kita membuka standar ya, standar ISO-nya, ISO 9001-nya, di situ sudah dijabarkan apa saja yang perlu dibahas atau apa saja yang perlu ada, wajib ada untuk pembahasan pada saat kita melaksanakan MR. Contohnya itu ada status tindak lanjut dari dari tindakan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita melakukan MR tahun lalu, apakah itu sudah close atau belum? Tindakan yang sudah dilakukan untuk closingnya itu apa? Contohnya seperti itu. Tapi ada banyak parameter ya. Jadi mungkin nanti bisa dibuka lagi standarnya. Kemudian yang 10. Nah, kalau yang ke-10 ini intinya adalah kita melakukan perbaikan. Ketika ada ketidaksesuaian, kita itu harus melakukan perbaikan, dianalisa dulu. Kemudian biasanya di sini ada ini ya, ada NCR, CAPA, apalagi ya sebutannya ya, NC gitu ya. Intinya adalah kita mendokumentasikan ketidaksesuaian itu apa. Oke. Nah, ini kan tadi terkait dengan ISO 9001-2015-nya ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya perubahan, hanya di bagian yang diamandemenkan saja, yaitu di klausul-klausul yang berkaitan dengan isu internal eksternal, kemudian stakeholder ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk yang versi 9001-2015-nya. Sedangkan kalau untuk versi 2026-nya atau versi yang masih diisukan, yang masih misteri ya, kapan akan publikasinya. Jadi kalau di versi yang akan mendatang ini, isunya bahwa di Desember 2023 sampai Februari 2024 itu sudah ada perencanaan untuk draftnya. Jadi sudah dibuatkan draft-draft untuk versi terbaru tersebut. Kemudian di Januari sampai Juni 2025 itu ada rapat lagi, pertemuan lagi untuk draft keduanya. Kan sebelumnya masih satu kali draft, kemudian disusul lagi dengan draft yang kedua. Kemudian di bulan Julinya di 2025, berarti masih beberapa bulan lagi ya. Di Juli 2025 ini sampai ke 2026 itu diisukan sebagai jadwal finalnya
final standar dari ISO tersebut, versi terbaru yang akan datang tadi. Kemudian untuk publikasinya sendiri itu diisukan akan terpublikasi di September 2026. Jadi kalau nanti misalkan publikasinya benar di September 2026, berarti kita nyebutnya itu bukan ISO 9001-2015 lagi, tapi ISO 9001-2026. Nah, untuk apa namanya data-data yang ada di layar ini atau di PPT ini, Bapak Ibu, kita dapatkan dari beberapa sumber ya, jadi kami kumpulkan, kemudian dapatlah yang ada di layar ini. Tapi kalau kita berbicara apakah benar-benar sudah ada versi 2026-nya, belum ya, belum dipublikasikan, dan mungkin kami sama-sama menunggu ya untuk publikasinya. Kemudian, oke. Sedikit tambahan, kalau untuk 2026 berdasarkan apa namanya beberapa referensi tersebut, isunya bahwa versi ini nantinya akan mengerucut kepada automation dan apa namanya digital, industri digital 4.0. Tapi ini belum ini ya Bapak Ibu, belum apa namanya belum fix ya. Kita masih menunggu publikasi resminya itu seperti apa, dan ya masih lama sih, masih lama untuk publikasinya. Oke, nah di industri 4.0 dengan ini ya transformasi digital, intinya itu kalau kita rangkum apa namanya di versi terbaru nanti ISO menginginkan bahwa segala sesuatu yang kemarin-kemarinnya atau di versi sebelumnya itu kita lakukan secara manual nanti akan dilakukan dengan integrasi teknologi. Jadi akan ada digitalisasi. Misalkan contohnya apa namanya ketika kita melakukan pembuatan produk. Nah, kemungkinan ISO itu akan menginginkan bahwa organisasi yang menerapkan ISO 9001 nantinya harus memiliki teknologi khusus yang mendukung proses mereka, proses produk operasionalnya mereka. Misalkan nih ada organisasi-organisasi yang ketika melakukan pembuatan produk dia itu harus ada pengecekan suhu, dan suhu itu mempengaruhi kualitas produknya nanti misalkan. Nah, nantinya untuk apa namanya untuk ISO yang terbaru kita harus membuat atau menyediakan teknologi yang bisa melakukan pengecekan suhu tersebut. Jadi selain bisa melakukan pengecekan suhu, suhunya itu juga bisa terbaca otomatis di sistemnya tadi. Nah, data yang diperoleh dari pengecekan tersebut juga tentunya harus bisa terbaca dan juga diakses dengan baik oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian masalah transformasi digital, ternyata slide-nya sudah berpindah dari tadi. Transformasi digital ini itu lebih ke manajemen kayak laporannya kita. Kalau sebelumnya kan kita nulis-nulis di kertas atau mungkin sudah ada ya yang mulai menggunakan Google Drive atau bahkan sudah ada organisasi-organisasi yang membuat aplikasi tersendiri untuk pelaporannya mereka. Nah, kedepannya ISO ini akan ke situ, ke arah situ. Jadi segala sesuatunya itu langsung digitalkan, gitu, Bapak Ibu. Kita nggak perlu lagi punya ruangan yang dengan tumpukan kertas ya, kertas yang banyak sekali dan itu rentan hilang ya. Tapi kalau ini benar adanya, berarti nanti kita cukup untuk bekerja, kemudian nanti laporannya terbaca, kita input, kemudian nanti akan tersimpan secara digital. Kurang lebih seperti itu untuk isunya ya, isu dari versi yang akan datang.
Nah, terkait dengan updatingnya, jadi bukan hanya di ISO 9001 yang akan datang ya, versi yang akan datang atau yang masih diisukan tadi, tapi di semua versi ISO biasanya untuk implementasinya itu kita diberikan jangka waktu transisi selama maksimal 3 tahun. Jadi tidak akan pada saat publikasi kita langsung diminta untuk kita langsung diminta untuk plug implementasiin gitu. Tidak ya Bapak Ibu, tapi kita akan melalui masa transisi. Kemudian masalah persiapannya, kalau misalkan sudah dipublikasikan untuk standar yang terbaru, contohnya seperti amandemen ya, amandemen yang saat ini, amandemen yang 2024 kemarin, itu kan dipublikasikan. Nah, setelah dipublikasikan, biasanya badan sertifikasi akan mensosialisasikan kepada organisasi-organisasi yang tersertifikasi gitu. Jadi misalkan nih saya sertifikasi ISO 9001 di badan organisasi A. Nah, badan organisasi A ini nanti akan mensosialisasikan kepada saya, oh ini ada amandemen di ISO 9001 terkait bla 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 bla. Nah, nanti kita baru akan melakukan update. Nah, yang pertama kali biasanya harus kita lakukan adalah training dulu. Tadi kan kita sudah dapat sosialisasi dari badan sertifikasinya. Nah, PR dari organisasinya sendiri atau PIC terkait di organisasi tersebut mensosialisasikan lagi atau mentrainingkan atau mencari badan penyedia jasa training ya kepada organisasi tersebut atau karyawan-karyawan yang lainnya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan gap analisis, kemudian penyusunan dokumennya, apakah banyak yang perlu dirubah dan lain sebagainya. Dan baru dilakukan sertifikasi atau biasanya itu surveillance ya. Terkait dengan sertifikat Bapak Ibu, yang paling gampang untuk mendapat sertifikat itu adalah secara ilegal. Kemudian yang agak sulit itu melalui badan sertifikasi ya. Namun meskipun secara ilegal ini sangat gampang, sangat tidak disarankan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini justru akan merugikan Bapak Ibu. Untuk sertifikat ilegal ini sendiri bisa kita dapatkan melalui online ya. Biasanya ada banyak sekali website-website yang menawarkan sertifikasi sertifikasi berbagai sistem dengan iming-iming nanti pada saat setelah melakukan pembayaran Bapak Ibu tinggal menerima sertifikatnya saja. Nah, saya sarankan untuk menghindari hal yang seperti itu ya Bapak Ibu, karena banyak sekali kita menemukan ada organisasi-organisasi yang mereka itu punya sertifikat, tapi ketika dicek di badan akreditasi ya, atau misalkan contohnya di websitenya kan, ternyata mereka itu tidak terdaftar gitu. Sertifikatnya mereka itu tidak diakui. Kemudian mendapat sertifikat dari badan sertifikasi. Nah, ini itu adalah proses paling halal ya, kalau bisa saya katakan. Jadi kita melakukan persiapan, mulai dari persiapan dokumennya, kemudian infrastruktur kita, kemudian organisasi kita lah ya, kemudian kita menghubungi pihak badan sertifikasinya, mereka melakukan audit, kemudian ada proses penerbitan sertifikat dan lain sebagainya. Intinya adalah proses-proses yang sesuai tahapan. Nah, biasanya yang mempengaruhi ya, karena biasanya kita itu terkendala yang sering menjadi pertanyaan itu adalah terkait dengan biaya. Kalau sertifikat legal itu memang cenderung lebih murah dan mudah. Kalau sertifikat yang legal atau dari badan sertifikasinya, biasanya mereka akan melihat untuk menentukan biayanya itu, mereka akan melihat jumlah karyawan dari organisasi itu berapa, kira-kira lokasi dan lingkup organisasinya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf
karena ternyata menyita waktu ya. Uh, untuk penyampaian yang kurang detail atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bu Rahma. Silakan. Iya, terima kasih banyak Mbak Leli. Ini karena sudah mau jam 3, saya akan share ininya dulu ya, daftar hadir yang bisa diisi oleh peserta. Nanti silakan diisi, lalu akan ditutup jam 15.15. Jadi bisa sambil diisi saja. Silakan. Terima kasih ya, Mbak Lili, cukup panjang pembahasannya ternyata sampai hampir jam 3. Ini gimana? Boleh nggak dilanjut dengan pertanyaan? Boleh, silakan Bu Rahma. Oke. Kita bacain yang sudah masuk dulu ya. Di sini ada dari Pak Wanto. Pertanyaannya, untuk amandemen 2024, iuran atau wajib seperti itu ya. Jika iya, kapan wajibnya? Apakah nanti di versi 2026 akan jadi wajib? Oke. Izin Pak Wanto. Jadi kalau berdasarkan ini ya Bapak, 2026 itu kita belum tahu apa saja persyaratan yang memang akan diwajibkan atau memang akan menjadi anjuran karena memang belum terpublikasi ya Bapak. Kemudian apa namanya untuk secara resminya kita juga masih menunggu kapan akan dipublikasi. Bisa jadi sebagian dari yang ada di versi 2015 ini akan tetap dipersyaratkan oleh versi 2026-nya nanti, atau bisa jadi juga akan ada perombakan yang besar-besaran. Jadi sekali lagi itu kita harus menunggu publikasinya dulu. Nah, sementara tadi yang versi amandemen 2024, kalau terkait aplikasi di 2026-nya tadi seperti itu ya, kita nunggu publikasi. Sementara untuk tahun ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun yang kemarin. Itu kita harus sudah mulai mempertimbangkan terkait dengan amandemen tersebut. Nah, di di standarnya memang mempertimbangkan ya. Tapi kalau pada saat audit, bukan kebanyakan sih ya, rata-rata memang mencari. Jadi auditor itu ketika kita sudah menyodorkan, bukan menyodorkan ya, maaf, memberikan ya, dimintakan nih isu internalnya apa saja, isu eksternalnya itu apa saja. Nah, di situ nanti akan dilihat satu-satu. Karena di standar kan ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya, yang wajib. Tadi contohnya ada sosial, ada budaya. Kemudian di amandemen itu ditambahkan terkait dengan perubahan iklim, ditambahkan perubahan iklim. Jadi bisa dikatakan wajib juga ya. Hanya saja kita perlu ngelihat lagi relevan nggak sama organisasi kita. Kalau misalkan ternyata pada saat kita melakukan analisa atau saat kita mengkaji nih isunya ternyata nggak relevan kok, nggak ada dampak perubahan iklim terhadap kita, terhadap organisasi kita, atau dampak aktivitas kita terhadap perubahan iklim itu tidak ada sama sekali, maka tidak apa-apa untuk tidak disertakan di dokumen kita. Tapi kita harus mempunyai justifikasinya. Kenapa ini bisa tidak relevan? Lebih seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Kalau saya lihat ada ini ya Pak Rosid ya. Iya. Mungkin bisa satu ini. Iya, langsung saja ya. Amandemen 2024 ini hanya di klausul 4 saja terkait adanya perubahan iklim. Ya, benar Bapak. Jadi kalau di surat edarannya itu dituliskan bahwa untuk pertimbangan di 4.1 ya, isu internal eksternal, kemudian di 4.2 stakeholder. Cuman karena 4.1 ini berkaitan juga dengan
klausul 6, maka Bapak Ibu bisa mempertimbangkan juga kira-kira resiko dan peluang dari isu perubahan iklim yang sudah termuat di 4.1-nya itu apa. Kemudian resiko peluang dari apa namanya yang ada di 4.2-nya terkait dengan perubahan iklim itu apa. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau kita bahas amandemennya benar, hanya di klausul 4. Baik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan dari Pak Ikhwan. Izin tanya Bu, untuk publikasi secara resmi dari ISO 9001 terbaru biasanya berapa lama akan dirilis resmi ke publik? Oke. Perusahaan tempat saya kerja tidak tersertifikasi 9001 tapi 22.000. Siap. Tapi tetap Izin ya akan berubah Pak, biasanya sesuai ISO 91 terbaru. izin ya Pak Ikhwan. Kalau terkait publikasinya, kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya tadi Pak ya, ada yang rentan waktunya itu cuman apa namanya, cuman 1 tahun dari adanya draft, kemudian ada yang dipublikasikannya itu lebih dari 5 tahun. Itu dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya nggak ada waktu tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ISO ini akan publikasi setelah 5 tahun sekali. Karena kalau kita lihat lagi dari sejarah tadi ternyata tidak 5 tahun sekali ya. Tapi kalau kita lihat, kita buka di internet, memang banyak sekali yang mengatakan bahwa publikasinya itu 5 tahun sekali. Berarti kalau misalkan dari 2000 itu kan seharusnya bukan versi 2018 ya, tapi 2000 ke 5 tahun mendatangnya itu 2015 berarti ya. Saya salah hitungan ya. Intinya enggak ini sih Pak, intinya enggak nentu sih berapa apa namanya berapa tahun akan dipublikasinya. Oke, sudah dapat jawaban dari Kemudian Pak Ikhwan. terkait ini ya, Bu Rahma, terkait dengan beliau tidak tersertifikasi 9001, tapi beliau itu tersertifikasi 22.000. Nah, Bapak Ibu, untuk terkait dengan amandemen tersebut, dia tidak dispesifikkan untuk 9001 ya, tapi untuk ISO. Jadi kalau Bapak menerapkan 22.000 juga dipertimbangkan terkait dengan amandemen tersebut. Oh, begitu. Oke, lanjut ya. Karena sudah lewat dari jam 3. Pertanyaan dari Pak Andre. Izin bertanya, Bu. Terlihat tadi disebutkan adanya goals net zero dari ISO 9001. Apakah untuk organisasi tersertifikasi diperlukan atau diwajibkan untuk menentukan dan mengesahkan KPI atau quality objektif untuk penurunan dampak perubahan iklim? Gimana Bu Rahma? Maaf, tadi headsetnya copot. Oh, ini ada di chat box tentang net zero. Untuk organisasi tersertifikasinya ini diperlukan atau diwajibkan untuk menentukan dan mengesahkan quality objektif atau KPI, KPI ya, untuk penurunan dampak perubahan iklim. Oke. Apa namanya? Terlihat tadi disebutkan adanya goals net zero dari ISO 9001. Sebenarnya bukan ISO 9001 ya, lupa, tapi ISO. Apakah untuk organisasi tersertifikasi diperlukan atau diwajibkan untuk menentukan dan mengesahkan KPI atau quality objektif untuk penurunan dampak perubahan iklim? Kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkannya menjadi KPI itu diperbolehkan, cuman tidak spesifik ya, karena tadi kita balik lagi bahwa nggak semua organisasi itu relevan terhadap perubahan iklim, jadi tidak diwajibkan bahwa perubahan iklim ini harus masuk ke dalam KPI. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana? Pak Andre, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Atau dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu semuanya? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, oh masih ada. Oke, ini dari
Pak Bagus Widianto, apakah kalau terdapat dampak perubahan iklimnya yang terjadi kepada supplier bahan baku perusahaan, ini bisa masuk ke laporan resiko dan konteks organisasi eksternal perusahaan penerima bahan baku tersebut? Jadi dampaknya ini terjadi pada suppliernya. Apakah dimasukin ke laporan resiko gitu di organisasi kita? Oke. Kalau apa namanya di supplier ya Bapak Ibu, kalau di tidak terdampak sama sekali dengan apa namanya dengan organisasi kita, maka kita tidak perlu untuk memasukkannya ke dalam dokumen kita. Terkecuali kalau misalkan ternyata ada dampaknya dari kita, ada dampaknya ke organisasi kita, maka itu bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam dokumen kita. Oke. Jadi cukup. Oh, masih ada. Ya. Dari Mbak Rahmania, apakah semua departemen di perusahaan wajib mencantumkan perubahan iklim? Isu internal eksternal ini kan biasanya dibikin langsung organisasi ya. Tapi kalau misalkan memang ada yang mempetakan per departemennya, boleh dimasukkan kalau misalkan ada relevansinya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak relevan dengan departemen tersebut, boleh untuk tidak dimasukkan. Tapi dengan catatan tadi ya Bapak Ibu, karena ada keterkaitannya dengan 6.1, kalau misalkan ternyata ada departemen yang terkait nih dengan isu tersebut. Misalkan tadi ya contohnya apa namanya? Contohnya itu ada delay delay apa namanya? Delay pengiriman ya, atau kualitas dari bahan bakunya itu nggak stabil, kualitas yang kita pesan itu nggak stabil, itu kan tidak semuanya, misalkan tidak semuanya itu berdampak. Nah, nanti dimasukkan saja ke dokumen yang memang departemennya itu relevan atau berdampak. Iya, Pak. Sekali. Barangkali ada yang mau bertanya langsung? Open cam, Tapi dipersilakan. ini ya, Raise hand mohon saja. maaf menambahkan sedikit. Oh, Kalau baik. misalkan ternyata tadi menurut kita nggak ada relevansinya atau nggak berdampak, balik lagi diusahakan ada justifikasinya ya. Kita itu punya alasan kenapa ini tidak terkait dengan kita atau kenapa nggak berpengaruh sama sekali dengan kita. Oke, baik. Apakah sudah cukup, Mbak Rahmania? Silakan kalau ada yang mau raise hand. Sudah tidak ada. Ya, terima kasih Mbak Rahmania. Nanti boleh nggak chat di grup mungkin nanti di pertanyaannya berlanjut di grup boleh tidak? Boleh. Kalau oh iya, sekadar mengingatkan ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi salah satu keunggulan dari AR Academy kita itu kerjasamanya berkesinambungan. Jadi kalau misalkan untuk organisasi-organisasi yang sudah bekerja sama dengan kita, silaturahminya tidak akan putus sampai pada saat mereka mendapatkan sertifikat saja. Tapi ketika mereka sudah selesai ya, sudah dapat nih sertifikatnya, kemudian sistemnya sudah berjalan lagi, itu tetap bisa untuk bertanya atau berkonsultasi dengan kita. Begitu pula dengan webinar ini ya Bapak Ibu, kalau misalkan ternyata ada pertanyaan-pertanyaan, terutama yang terkait dengan perusahaan Bapak Ibu, boleh untuk ditanyakan, baik itu personal apa namanya personal chat ya, ataupun di grup webinar. Iya, betul. Silakan di Japri juga boleh. Ya, ini ada yang raise hand dari Mbak Astrid. Mau open mic, silakan. Selamat siang, uh, Mbak Lela dan moderator. Saya ingin bertanya, uh, jika perusahaan sudah uh,
mempunyai sertifikat 9001 ISO 9001/2015, itu siapakah yang wajib membuat peraturan yang mengacu ke ISO 9001? Apakah manajemen atau departemen terkait seperti itu? Karena kan mungkin ada peraturan yang bisa berubah atau bisa dihilangkan. Eh, Maaf, Bu Astrid, mungkin bisa diberikan contoh peraturan yang dimaksud itu peraturan yang seperti apa? Contoh misal dalam satu perusahaan KPI-nya belum update atau gimananya, itu yang Hmm, wajib eh, membuat dan merevisi itu siapa gitu di dalam satu oke. perusahaan. Oke, siap. Jadi tadi itu kan ada klausul-klausul yang diperuntukannya itu untuk manajemen, kemudian ada klausul-klausul yang relate-nya itu ke R&D, ada klausul yang relate-nya itu ke QC, ada juga yang ke HR gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau semisalkan kita berbicara tentang KPI itu kan per departemen. Biasanya itu diusulkan atau dibuat oleh uh, bukan PIC, tapi atasan ya, oleh atasan di departemen tersebut atau manajernya itu diperbolehkan. Tapi nanti akan meminta persetujuan dari HR-nya, dari tim HR-nya, HR yang bertugas. Nah, nanti bagian yang mengumpulkan data-datanya tentunya adalah karyawan yang bersangkutan. Jadi sebenarnya saling bersinergi sih. Nggak dikhususkan bahwa KPI itu nggak boleh dari atasannya atau manajer departemen terkait. Sementara kan yang mengetahui aktivitas di departemen tersebut adalah atasannya tadi atau manajernya. Nah, di situ bisa bekerja sama nih antara manajernya dengan apa namanya dengan HRD-nya. Kemudian kalau misalkan masalah prosedur-prosedur, kita pengen ngubah prosedur, nah itu nggak harus serta-merta disetujui oleh top manajemen yang paling atas, misalkan direksi. Nah, enggak. Tapi harus jelas prosedur itu kira-kira direvisinya itu kapan, perubahannya itu apa, apa namanya, histori revisinya itu apa, kemudian disetujui oleh siapa, itu harus jelas. Kemudian selain itu, kalau kita berbicara tentang dokumen, tentunya harus melewati pihak dokumen kontrol. Apakah di perusahaan kita itu memiliki dokumen kontrol atau tidak? Kalau semisalkan ternyata di perusahaan kita itu nggak ada dokumen kontrolnya, semua dokumen dihandle oleh PIC per departemennya masing-masing, maka PIC tersebutlah yang menggantikan si dokumen kontrol tadi. Kurang lebih seperti itu, Bu Astrid. Terima kasih penjelasannya, Bu Lela. Sama-sama, dengan senang hati Bu Astrid. Iya. Apa masih ada atau karena sudah jam 15.15 kita cukupkan dulu kali ya. Nanti kita lanjut di WhatsApp grup. Itu boleh, boleh banget. Japri pun nanti dibalas insya Allah. Kalau ada Oh iya, pertanyaan-pertanyaan yang maaf Bu Rahma, sedikit gimana? menambahkan ya Bu Astrid. Jadi kalau perihal perubahan dokumen, harus dilihat dulu prosedurnya. Karena kan biasanya ada prosedur dokumen kontrol, biasanya ya, meskipun kita nggak punya DC, tapi biasanya ada prosedurnya. Nah, di situ apakah tertera siapa yang harus membuat dokumen, siapa yang harus menyetujui atau tidak. Kalau semisalkan memang tertera siapa yang harus menyetujuinya, maka kita harus mengikuti prosedur tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Em, yang masih belum mengisi daftar hadir, silakan dilanjutkan. Gak apa-apa. Nanti karena waktunya sudah lewat, jadi kita tutup aja. Nanti insya Allah rekaman dari webinar hari ini akan diupload di medsos kita ya, di YouTube. Nanti potongan-potongannya mungkin akan dimasukkan ada TikTok juga. Nanti akan di-share di grup medsos-medsos yang kita bisa keep in touch. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mungkin mau ditambahkan dari Mbak Leli? Kalau dari saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu
yang sudah hadir di webinar kali ini. Semoga di kegiatan-kegiatan AR Academy selanjutnya bisa ikut serta juga ya Bapak Ibu. Kemudian jangan sungkan apabila memang ada kebutuhan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait kendala-kendala Bapak Ibu, boleh untuk disampaikan kepada kami. Kemudian untuk materi webinar hari ini, saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya itu masih kurang pas ya, kurang ngena mungkin ya di hati Bapak Ibu. Atas segala kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Itu saja mungkin Bu Rahma. Iya, terima kasih juga dari kami kepada Mbak Leli yang udah kayaknya pertanyaan apa juga bisa terjawab ya, insya Allah. Sudah cukup berpengalaman di konsultasi klien-klien kami yang ikut sertifikasi ISO 9001, 22.000, FFSC, dan yang lainnya, insya Allah. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh di grup ataupun japri. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir atau dari tengah ke akhir, dari awal ke tengah itu kami apresiasi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita mau foto-foto dulu sebelum ditutup. Kalau memungkinkan untuk dinyalakan. Nah, Alhamdulillah Bu Un sudah nyala kameranya. Ada yang dalam perjalanan. Oke, kita tunggu dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Kita bagi jadi 3 sesi ya. Oke. Yang pertama saya pandu ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Nah, tahan senyumnya. Siap. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa nanti di minggu depan ada kelas dari AR Academy juga. Bisa disimak infonya. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari saya atas kekurangan yang terjadi selama webinar kali ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.